Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mengunjungi sahabat baik saya di daerah Bandung. Masya Allah, seorang anak muda yang luar biasa, produktif, dan seorang owner dari travel umroh dan haji di Bandung, yakni Kabilah Tour. Beliau tak lain adalah Ustadz Bayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Kalau lihat Ustadz Bayu ini, saya jadi muda lagi perasaan. Kan masih muda Ustadz. Masih muda, ya? Alhamdulillah. Ustadz, kita bincang-bincang Ustadz hari ini. Jadi setelah kita diterpa pandemi, kita sama-sama owner travel ya, umroh haji ditutup. Apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di Kabilah Tour dan supaya survive nih dalam menghadapi pandemi? Iya, baik. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada sahabat saya Ustaz Zen yang jauh-jauh nih dari Depok mengunjungi kantor kita Kabilah Tour. Semoga dengan silaturahimnya betul-betul membawa keberkahan sendiri Ustaz buat kita masing-masing dan bisa memberikan sebuah efek manfaat bagi sebanyak-banyaknya umat ya insyaallah. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, pertama memang yang harus kita yang sama-sama harus kita yakini bahwa pandemi ini pastinya ada dalam takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Yang kedua, kita di sini di Kabilah Tour memang ini sudah dari bulan akhir Februari ya, kita visa umroh ditutup sampai saat ini. Pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia belum memastikan ya kapan dibuka kembali program umroh untuk keberangkatan jamaah. Bahkan kami pun ada beberapa jamaah yang kemarin harusnya berangkat di bulan Maret 2020 sampai saat ini belum bisa berangkat karena memang kondisi pandemi yang memang ini di luar kuasa kita. Nah, berkenaan dengan bagaimana bertahan di era atau di kondisi pandemi ini, kami tentunya dengan keyakinan tadi Ustaz, berangkat dari bahwa rezeki itu bukan dari bisnis, rizki itu bukan dari pekerjaan, tapi rizki itu harus kita yakini bahwa rizki itu hakul yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita memang betul-betul diuji nih Ustaz. Diuji dan menjadi sebuah bukti ya kalau kita di umroh ada rangkaian dari rukun salah satu umroh itu adalah sa'i Ustaz. Nah, jadi kita bagaimana mempraktekkan sa'i yang sudah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita bahwa kita yang diwajibkan adalah usaha berikhtiar. Jadi selama ini sampai saat ini sampai detik ini yang kita bisa mampu lakukan apa yang kita bisa mampu, biarkan Allah memberikan sesuatu yang mungkin di luar kuasa kita. Jadi alhamdulillah sampai detik ini kami dari Kabilah Tour tetap beroperasional Ustaz. Ya, tetap beroperasional. Seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Betul, jadi pelajaran menarik dari sa'i itu bagaimana seorang ibunda tercinta menyaksikan anaknya lapar, susu yang diberikan sudah nggak keluar lagi susu, kemudian air nggak ada, makanan nggak ada, apa yang dilakukan? Ikhtiar ya? Bergerak, yuharrik. Nah, sama saat ini kita pun mau tidak mau dengan kondisi yang ada jangan diam kan? Betul. Nah, salah satu ikhtiarnya kami di Savana jalan nih. Iya. Nah, termasuk ini ya. Silaturahim. Karena betul dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa salah satu upaya kita untuk terbukanya kemudian pintu rezeki ya silaturahim. Betul, Ustaz. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim dan mudah-mudahan setelah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki buat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa yang dilakukan Ustaz ketika pandemi tiba, kemudian ini kan antum masih ada lagi satu grup ya? Betul. Atau lebih dari satu grup? Lebih dari satu grup. Lebih dari satu grup, Masya Allah. Ya, kita pun sama. Tanggal 19 Maret itu mestinya
ada rombongan bersama dengan salah satu dai kondang di Indonesia, ya, Babe Haikal. Oh iya. Tapi kemudian qadarullah, ya terkendala juga kita sampai hari ini, walaupun desas-desus sudah mulai ada bahwa pemerintah Saudi akan membuka umroh itu walaupun bertahap ya. Betul. Mulai dari bulan Oktober besok ya, insya Allah. Tapi wallahualam, kita nggak tahu apakah Indonesia akan diberikan peluang dalam waktu dekat untuk bisa berumroh kembali atau tidak. Ini kembali sebetulnya ya izin dari Allah ya. Betul. Nah, selama pandemi ini Zat, supaya kabilah Tur tetap ya ada sesuatu yang menjadi penghasilan begitu. Betul. Karena kan nggak mungkin kita minta staf-staf kita untuk hadir, datang bekerja seperti biasa, sementara kalau mengandalkan umrohan saja kan nggak mungkin. Siap. Close sudah gitu ya. Kita mencari jamaah pun sepertinya sekarang agak sulit mereka. Betul. Karena mereka semuanya tahu, bangsa Indonesia tahu semuanya. Wait and see jamaah. Wait and see saja dulu gitu kan, karena belum ada sebuah kejelasan. Apa yang dilakukan Ustaz? Ya, tadi berangkat dari spirit sa'i ya Ustaz, bahwa kita harus terus bergerak gitu. Yang pertama memang yang kita lakukan tentunya yang menjadi komitmen kita harus survive gitu di tengah pandemi ini. Yang kedua, kita juga ada program unit dan alhamdulillah Ustaz, keberkahan dari pandemi ini kami ya mungkin yang awalnya hanya kita itu unit bisnisnya itu adalah hanya tour and travel saja ya. Berkahnya dari pandemi kita menjadi sebuah keberkahan nilai tersendiri Ustaz. Jadi kita Kabilah Group ini saat ini sudah ada beberapa unit bisnis gitu ya. Yang pertama ada unit Kabilah Tournya, Tour and Travelnya. Yang kedua kita ada Kabilah Media, itu lebih bagaimana kita memaksimalkan era yang saat ini memang go digital. Ada bahasa Ustaz kalau kita mungkin dari teman-teman digital, go digital or die. Masya Allah. Melek digital atau mati gitu saat ini. Dan jadi memang kalau kita nggak paham digital udah selesai tamat ya, gitu betul ya. Ustaz. Dan sekarang perusahaan-perusahaan besar pun memang luar biasa effort untuk lebih memaksimalkan digital biasa. Bahkan dengan sekarang era pandemi dipaksa tanda kutip ya masyarakat untuk diam di rumah, ya otomatis bagaimana mereka memenuhi kebutuhannya ya mau tidak mau dengan digital. Yang tidak saat mungkin kemarin-kemarin tidak aware dengan digital ya saat ini sudah mau tidak mau harus digital. Nah, makanya kami dari Kabilah Group ya saat ini sudah ada unit bisnis yang namanya Kabilah Media. Nah, juga unit bisnis yang lain alhamdulillah Ustaz ya, kita juga belajar di Kabilah Properti juga Ustaz ya. Makanya nih belajar juga nih dengan Ustaz untuk propertinya. Jadi selama pandemi, selama off dari umroh ini ya alhamdulillah sebetulnya tadi unit-unit bisnis itu ya bagian dari keberkahan tersendiri yang Allah berikan kepada kita gitu Ustaz. Jadi di saat mungkin orang lain tiarap gitu ya, nah kami alhamdulillah diberikan kesempatan justru lahir unit-unit bisnis yang baru gitu Ustaz di Kabilah Group ini. Yang penting ketika kita mendapatkan sebuah ujian dari Allah, sabarnya ya. Ya, betul Ustaz. Dengan sabar itu akan ada solusi-solusi dari Allah. Betul. Ya, kalau antum tadi menyampaikan berkat pandemi, memang secara umum masyarakat menilai dengan adanya pandemi itu justru mereka jadi serba susah lah begitu ya. Betul. Tapi yakin ketika kita senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat kita bergantung, betul, pasti Allah tidak akan diam. Betul. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Betul. Sama sebetulnya di Savana sendiri, alhamdulillah ketika terjadi wabah ini, bahkan kita di bulan Ramadan semua orang tiarap. Justru di Ramadan itu kita ngencangin ikhtiar gitu. Luar biasa, ya. Ya. Ikhtiar apa saja yang kita bisa lakukan gitu ya. Sebagaimana tadi di Kabilah Tour bahwa
Yang penting kita bergerak nih. Dan mengenai hasil, ya Allah Betul. yang menentukan, kan begitu ya. Sampai kemudian di savana pun, kalau di dunia konvensional properti itu justru sekarang juga tiarap, dan alhamdulillah ketika kita memasuki dunia properti justru ada keberkahan di sana gitu ya. Luar biasa. Jadi yakin ketika kita mampu memaknai setiap ujian, setiap musibah yang datang, kemudian sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kuncinya cuma dua itu ya. Kalau kita ditimpa musibah, ditimpa ujian oleh Allah, sabar, kemudian sholat. Jadi dua cara kita minta tolong sama Allah itu saja barangkali. Dan ana yakin di kabilah pun seperti itu ya. Kemudian apa sih rencana-rencana ke depan nih terkait dengan umroh? Karena kalau melihat desas-desus yang ada bahwa akan terjadi pembatasan ketika mau umrohan nih. Kemudian Kenaikan biaya yang masya Allah nih. konon katanya hampir 40% ya. Iya, dari teman-teman di asosiasi menyampaikan demikian. Kemudian juga Allah alam kemungkinan juga terjadi pembatasan di usia juga. Betul. Nah, ini kan menjadi sebuah polemik buat kita, sementara mayoritas selama ini kan jamaah-jamaah kita itu yang usianya sudah sepuh-sepuh. Betul. Nah, apa yang akan dilakukan rencananya saat ke depan? Iya. Pertama, semakin meyakinkan lagi bahwa posisi kita kalau di unit Kabilah Tur sendiri, bahwa kita menjadi fasilitator para tamu-tamu Allah ya. Dengan meyakini itu, kita sebetulnya tidak ada kekuatan sedikit pun untuk memberangkatkan setiap jamaah. Betul. Nah, dengan keyakinan itu juga Ustadz, bahwa saat ini yang paling harus kita terus bangun, terus bina. Makanya kami sampai detik ini alhamdulillah setiap pekan juga ada interaksi dengan jamaah, dengan para alumni yang di Kabilah Tur juga gitu Ustadz. Bahwa ya kita semakin pasrah saja. Jadi tidak ada kesombongan ketika kita punya uang, kita punya jabatan, punya kesempatan. Kalau Allah belum menentukan, ya tidak bisa gimana-gimana. Begitupun saat ini, dengan kondisi saat ini kelihatannya luar biasa tantangannya untuk jamaah-jamaah, orang-orang duyufullah, duyufur rahman untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji nanti tahun depan gitu. Tapi kalau Allah sudah undang, Rasulullah sudah undang, sudah cinta, insya Allah gitu Ustaz. Jadi persoalan yang kita catat itu bahwa persoalan umroh itu bukan semata-mata kita punya duit. Betul Ustaz. Tapi apakah kemudian kita diizinkan apa enggak? Itu aja Ustaz. Betul. Makanya bab umroh itu sebetulnya kami lebih bagaimana mengupayakan ingin memberikan yang terbaik. Nah, tapi berkenaan dengan undangan tadi, berkenaan dengan pelaksana yang tadi, kita lebih banyak memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan yang perlu dicatat oleh para calon jamaah umroh dan haji, bahwa sesungguhnya meskipun kita punya duit, meskipun uang kita nggak berseri nih, ketika Allah tidak menghendaki kita, nggak bakalan sampai ke sana. Betul. Tapi bagi calon jamaah yang nggak punya duit pun jangan kemudian berputus harapan. Betul. Bahwa Allah itu Maha Kuasa. Betul. Allah akan memberangkatkan, Allah akan mengizinkan siapa yang memang sudah Allah kehendaki. Nah, termasuk dengan COVID ini, Ustaz. Betul. Makhluk yang tidak berwujud, makhluk yang mungkin secara logika ini sangat-sangat kecil, tapi ketika Allah wujudkan dalam kehidupan manusia, ini luar biasa gitu. Jadi mudah-mudahan COVID ini mengingatkan kita kembali gitu, Ustaz, bahwa kita selayaknya tugas kita menjadi hamba Allah gitu. Betul. Bukan sok-sokan seperti itu Ustaz. Seperti itu. Baik. Masya Allah. Bahagia banget Ustaz bisa silaturahim dengan antum. Luar biasa. Kira-kira Ustaz, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, barangkali dari antum pesan-pesan untuk jemaah kita Ustaz. Terutama mereka yang sudah bayar nih. Siap. Kan tentunya mereka sangat sekali mengharapkan agar setelah mereka bayar nih bisa sampai ke Baitullah gitu ya, sesuai dengan harapan mereka. Gimana Ustaz? Ya, pertama yang harus kita tetap bertahankan adalah
berkenaan dengan tetap niat yang lurus. Ya, ketika kita sudah beraction, sudah melakukan usaha upaya ikhtiar kita, salah satunya dengan membayar melunasi dengan travel, ya dengan kondisi saat ini tetap kita meluruskan niat, ya apa sebetulnya niat kita untuk umroh, ya, dan sudah dijelaskan di dalam Al-Baqarah 196 gitu Ustaz, ya, bagaimana kita tetap menjalankan umroh dan haji itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap harus kita juga memupuk ya rasa husnudzon kita, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang Allah takdirkan saat ini, mungkin kelihatannya kita apa istilahnya ada pending, atau mungkin istilahnya ada ini keberangkatan umroh seolah-olah itu menjadi sesuatu yang wah buruk gitu, tapi belum tentu di hadapan Allah. Jadi tetap husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap harus. Yang ketiga yang harus kita apa istilah tanamkan, ya bagaimana upaya kita menjadi ahli syukur gitu Ustaz. Bahwa insya Allah dengan kita senantiasa mensyukuri apapun yang Allah takdirkan, ridho dengan apapun yang Allah takdirkan kepada kita, insya Allah tuh nanti Allah pun yang akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Barangkali itu Ustaz. Sekali lagi hatur nuhun Ustaz atas kunjungan Ustaz ke Kabilah Tur. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz sudah memberikan wejangan-wejangan bagi para jemaah juga nih. Mudah-mudahan jemaah-jemaah Kabilah Tur, Safana Tur and Travel yang sudah seharusnya berangkat tapi qadar Allah kemudian Allah belum mengizinkan kita, mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala seiring dengan ikhtiar kita yang terus kita lakukan, kemudian doa-doa kita yang tidak terputus, agar kemudian Allah betul-betul ridho untuk kita mampu bersimpuh di bait Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran sehingga kita bisa sampai ke Baitullah. Amin. Dan kita pun berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal seperti biasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini Zat perjumpaan kita hari ini. Jazakallah khair sekali lagi. Dan untuk sahabat muslim kami ucapkan jazakumullah khair sudah berkenan untuk menyaksikan tayangan kami, dan mudah-mudahan ini bisa memacu motivasi kita bahwa sesungguhnya dengan pandemi ini jangan kemudian kita berputus harapan setinggi-tingginya senantiasa kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rahmat Allah itu maha luas. Boleh jadi dengan pandemi ada orang yang kehidupan yang tadinya sukses kemudian jadi hancur, tapi di sisi yang lain boleh jadi banyak orang yang meraup keberkahan dengan adanya pandemi. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Jangan pernah kita bersuzon dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan musibah ini pun Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ya, baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.